Jadi kalau kita mau berziarah ke makamnya Sunan Panjalu, kita harus naik perahu dulu. Nah, nanti nyebrang sana. Oke. Nah, jadi makamnya itu baru bisa masuk ke sana. Ya. Dan kalau pagi di Panjalu itu berkabut sekali, masih banyak embun. Nah, jadi terlihat kayak hujan terus setiap hari. Ya, nanti mungkin kita lihat keseruannya naik perahu. Oke, jadi kalau nanti kita akan naik perahu dulu sama rombongan. Nanti kita akan nyebrang ke sana. Nanti mungkin putar-putar dulu. Nah, biasanya katanya harganya satu perahu itu 150.000 per rombongan. Satunya 150.000. Nanti kita lihat keseruannya, kita naik perahu bersama-sama. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, perjalanan kita mulai. Kita akan menuju ke makamnya Sunan. Saya bisa ngetangi, Pak. Nih, berapa menit biasanya, Kang? Berapa menit sampai sana ke sana ya? 10 menit. Kenapa Pak harus diputar, Pak? Nggak lurus itu. Ya, biar bisa lihat situasi di sini lah. Cewek-cewek belum ada, Pak. Mungkin ada sejarahnya, Pak. Di sini putar. Setimun. Ini biasanya ramenya hari Sabtu Minggu. Rejab. Oh. Mulai pagi sampai malam rame. Oh, tutup gara-gara corona. Udah mulai normal lagi ya. Iya. Jadi mungkin setelah awal tahun udah normal semua lah, Kang. Ya, menikmati suasana di situ-situ Lengkong Panjalu.
Pak Dikri. Hadir. Ini mau kemana Pak Dikri? Saya nggak paham, Pak. Saya ini orang awam, nggak pernah keluar. Jadi ya, semua dimaklumi lah. Kalau biasanya ngisi airnya itu di yang di situ. Oh iya, mulai dari mana, Pak? Oh gitu. Sana. Di atas tuh. Nih, kalau kok rawat dia Pak Dikri ya. Kita apa cari semua loh. Baik Pak. Langsung ke Pak. Kelelawarnya besar-besar sekali atau biasanya kita bisa kalong. Iya. Kanggo jimat. Ini Iki hasil kan dari bianan banyu janda. Itu sih dari banyu janda karbe. gimana Mas? Awalnya sejarahnya filosofinya kok bisa ngambil air di sini gimana? Khasiatnya apa? Dipercaya apa gitu loh Mas? Di nombo penyakit tolak belanja. Hah? Kita suke.
gitu mana? Jakarta. Bisa acaranya muter. Wah, mati deh aku terus. Wah, badan ini mau tengah musim loh. Iya. Jalannya kan tenang mati orang. Mereka dia pinggir. Gua ini kan saya udah speedboat. Ya tadi unjung ini. Aku lupa. Gua sudah gini. Wes ngono kan. Pas ada nih. Bentar nanti dek sekali kancane. Oke lah. Arah ini. خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
dinamis ya, dan memang tempat semacamnya berada di tengah-tengah danau. Di sini kayak pulau. Pun sakit sembarang. Perjalanan kita sudah sampai di Syekh Panjalu di Tasikmalaya. Seperti yang Anda lihat, tempat depan itu ada patung macan putih dan macan hitam dan juga naga. Itu bukan asal-asal patung, tapi itu merupakan simbol pengawal beliau Syekh Panjalu. Nah, menurut kesaksian dari masyarakat sekitar sini, di makam beliau ini dijaga oleh macan putih dan macan hitam dan juga naga. Bahkan dulu ada Belanda yang ingin menghancurkan makam Syekh Panjalu, tetapi penglihatan Belanda ini ditutupi oleh sosok naga yang sangat besar yang mengelitari terhadap makam Syekh Panjalu. Oleh karena itu kemudian simbol itu diabadikan. Terima kasih. Dan juga di danau ini bukan sekedar danau, akan tetapi konon katanya dulu Syekh Panjalu ini pernah berguru di Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian setelah kembali ke Jawa, beliau membawa air Zam-Zam, kemudian air itu ditumpahkan di daerah sini, dan akhirnya terjadilah dan terbentuklah danau